Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada acara terkait dengan pemaparan yang menarik pula terkait dengan etika dalam penelitian kesehatan. Ya, langsung saja akan disampaikan oleh Profesor Dr. Igede Raka Widiana, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Kepada Profesor dipersilakan. Terima kasih, selamat siang. Ini kelihatan tidak ekonomis, saya bisa jatuh. Sudah saya minta tadi, tapi tidak ada fasilitasnya katanya. Tapi tidak apa-apa, lebih baik saya berdiri di sini karena mungkin saya bisa melihat saya dengan baik gitu. Pointer juga tidak ada nih, ada nggak? Tidak juga ya. Jadi, nah tidak apa-apa, kita bicara langsung saja. Saya akan fokuskan pembicaraan saya pada penelitian-penelitian mengenai AIP yang kira-kira, nah ini bagus. Yang saya kira relevan dengan penelitian bidang HIV ya, karena saya pikir HIV itu spesifik mirip dengan pandemi yang lalu. Hal-hal yang tumpang tindih beririsan soal bagaimana aspek etiknya. Slide. Nah, saya pikir perjalanan sebuah penelitian itu ingin menjawab sebuah perjalanan penyakit apapun itu, termasuk HIV ya, mulai dari risk factor, biologic disorder, preclinical disease dan seterusnya sampai komplikasi dan kematian ya. Intervensi itu bisa mulai dari daerah ini preclinical, kemudian melihat apakah ada remisi, perbaikan dan kematian, dan akhirnya kalau ada dia merupakan suatu obat, itu apakah intervensi kita more good than harm. Jadi kita lihat efficacy, benefit dan the adverse effect atau harm. Slide. Saya kira penelitian-penelitian ini sama saja ya, intervensi, prevensi, kemudian ada terapi, mulai dari screening, kemudian apabila terapi dan prevensi ada obat, surgical, nutrisi, edukasi dan seterusnya itu ya. Yang paling penting itu adalah studi mengenai harm yang kita bisa, tidak bisa dibesarkan ya ini ya, full screen, yang tadi itu, nah ya. Full screen ini tidak ya. Terus nah slide berikut, kalau kita lihat misalnya pada screening kita ingin melihat apakah early diagnosis itu akan menghasilkan yang disebut dengan prompt treatment dalam konteks program prevensi dan melihat outcome-nya. Tapi kalau kita sudah memiliki data-data ini, kita bisa melihat treatment dari sebuah penyakit yang kita lihat dari sisi terapi, ya. Kemudian kita lihat outcome, ada kematian, komplikasi, dan yang paling penting adalah surrogate endpoint yang sering kita lihat untuk melihat apakah outcome ini disebabkan oleh satu peristiwa tertentu, dan di sisi lain kita lihat harm ya. Kemudian pada saat berikut kita akan lihat studi mengenai prevensi. Semua proses ini barangkali apa yang bisa menjawab yang dikatakan oleh Prof. Pandi tadi, kita melihat sebagai satu peristiwa yang lebih komprehensif dalam melihat atau memotret kondisi penyakit ini, baik dari diagnosis, terapi, kemudian screening, kemudian luaran-luaran lain, terutama sekali yang disebut dengan hard endpoint. Slide. Kemudian kalau kita bicara tentang etik, tentu kita akan melihat bahwa etik itu berujung kepada laws and regulation ya. Artinya bahwa pada saat tertentu etik itu akan berujung kepada suatu pelanggaran-pelanggaran hukum terkait dengan perundang-undangan yang ada. Kita lihat slide. Kita lihat dulu istilah etik ya.
etik itu ada dua sisi kalau kita melakukan melihat dari sisi penelitian. Ada dua, yang pertama adalah etik akademik yang pada dasarnya adalah integritas peneliti, kejujuran dan kemapanan ilmu dari seorang ilmuwan ya. Yang kedua bioetik. Bioetik itu berfokus kepada bagaimana kita melindungi keselamatan subjek atau partisipan atau pasien yang terlibat dalam penelitian, karena mereka dalam tanda petik telah memberikan pengorbanannya, sehingga perlindungan ini sangat penting bahwa sebagai manusia dia memiliki hak atau hak dasar atau HAM gitu ya terhadap dirinya sendiri, sehingga ini harus diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Slide. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan peraturan dan perundang-undangan itu secara internasional, maka perkembangannya mulai mungkin kita bisa catat pada Perang Dunia Kedua ya, Nuremberg Code, kemudian pengakuan terhadap hak asasi manusia, Declaration of Human Rights, kemudian deklarasi Helsinki dan seterusnya. Ini Belmont Report, ini penting sekali untuk saya bisa ceritakan. Kemudian diatur lebih spesifik pada ICH GCP, dan GCP ini merupakan fondasi kita nanti bagaimana seorang peneliti itu bisa melaksanakan segala aspek penelitian itu dengan baik. Kemudian ada WHO 2000, kemudian 2000. Nah, ini yang penting, ada namanya Pedoman Nasional Etika Penelitian Kesehatan 2011, yang kemudian berkembang SIOM 2016, terakhir itu adalah peraturan kesehatan mengenai penelitian tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Semua regulasi ini kemudian menjadi landasan di mana lembaga penelitian itu harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku. Slide. Kita memiliki sebenarnya guideline yang terakhir SIOM 2016 ya, ada 25 poin-poin yang harus dipenuhi. Slide. Dan apabila kita lihat di Indonesia 2016 ada tertuang bagaimana Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional itu harus ada ya, terutama di institusi pendidikan dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Slide. Nah, apabila kita lihat lebih dalam, semua peraturan regulasi mengenai penelitian ini dasarnya adalah ICH GCP ya. Kalau di Indonesia itu kita terjemahkan CUKB ya, cara penelitian, cara uji klinik yang baik ya. Semua negara-negara itu meratifikasi. Yang pertama yang aslinya itu adalah GCP, ICH GCP 1996. Itu sebenarnya sebagian besar paper based. Tetapi dengan pengembangan teknologi digital atau internet sekarang, maka proses ini bisa dipercepat, disederhanakan dengan menggunakan teknologi tadi. Tetapi ada hal lain adalah mengenai kerahasiaan ya, kemungkinannya bocor, sehingga memang ada satu cost yang bisa ditekan, lebih mudah, lebih cepat, yang lebih sederhana, tetapi teknologi and risk management yang terkait dengan kerahasiaan. Ya. Slide. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita melakukan uji klinik khususnya, karena sebuah uji klinik adalah merupakan sebuah uji intervensi, maka ada peraturan lain yang perlu diketahui, yaitu adalah BP POM ya, nomor berapa ini 2015 ya, mengenai bagaimana kita melakukan uji klinik. Karena hal ini sangat penting, bahwa sebuah uji klinik itu adalah uji intervensi. Hal-hal yang mendasar mengenai 4 pilar dari perlindungan terhadap partisipan atau pasien itu sangat penting diketahui dan dilaksanakan. Slide. Nah, untuk itu saya berbicara mengenai etik dan kaitannya dengan patient safety. Karena sebagian besar, terutama misalnya pada AIP, subjek penelitian kita adalah orang sakit kan. Orang sakit, kemudian ada hal-hal yang perlu dilindungi dalam konteks kemudian perlindungan terhadap human rights dan subjek penelitian. Slide. Yang pertama, pilar yang kita ingin harus diketahui adalah respect for person ya.
bagaimana respect for fashion ini dijabarkan dalam sebuah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan setiap subjek yang terlibat dalam penelitian. Dan ini implementasi yang sangat spesifik kita lihat pada informed consent ya, yang harus di well informed dan consent oleh subjek atau legal authorized representative. Dan ini juga menjadi satu isu lain terhadap subjek yang kita sebut dengan subjek rentan ya, vulnerable subject. Kemudian beneficent. Nah ini juga harus dilihat bahwa kalau ada risk harus ada mitigasi risk ya. Kita minimalkan dibanding dengan benefit yang kita dapatkan yang harus secara maksimum. Artinya margin antara risk dan benefit itu harus bisa sedemikian rupa bahwa penelitian itu dapat dilakukan, penting dan untuk dilakukan untuk melindungi subjek tadi. Kemudian yang kedua adalah relative risk, research related risk itu harus slide, dan kalau bisa kita bisa abaikan. Justice, yang ketiga justice ini adalah bagaimana kita melakukan satu seleksi yang menjamin sebuah keadilan ya. Tidak boleh pilih-pilih, kemudian tidak ada diskriminasi, dan ada satu equity di antara semua subjek yang terlibat dalam penelitian. Slide. Nah, kalau kita lihat kegiatan nanti, bahwa sebuah penelitian baru kita berikan like etik kalau ada protokol. Protokol itu adalah sebuah proposal yang sudah mendapat satu review ya, review oleh ethical committee atau independent review board ya. Dan juga ada DSMB di sini ya, Drug Safety Monitoring Board. Semua akan terlibat sehingga terjadi sebuah protokol yang menjamin dua hal ya. Protokol itu ada dua hal yang penting sekali diperhatikan, bahwa scientifically sound, bahwa secara scientific dia sound. Jadi tidak boleh ada kajian yang tidak memiliki landasan saintifik yang kuat, terutama sekali dari sisi safety. Kalau kami melihat itu dari sisi safety, walaupun barangkali dari sisi saintifiknya juga akan kami lihat. Karena sebuah penelitian yang tidak memiliki landasan saintifik dan tidak berguna itu adalah tidak etis ya. Kemudian protokol ini harus mencakup sebagai apakah tindakan medik itu safe apa bukan ya. Kemudian apakah intervensi dan prosedur itu memberikan semacam HAM ya. HAM itu maksudnya ada prosedur yang tidak nyaman, berisiko. Itu harus kita lihat dalam proses review. Nah, review ini adalah suatu proses yang sifatnya objektif dan independen, dan kita tidak bisa intervensi. Karena bagaimanapun juga komisi itu adalah komisi yang sifatnya independen dan objektif. Nah, itu nanti apakah dalam pelaksanaannya protokol ini stick ya. Mereka apa yang dilaksanakan sesuai dengan protokol, artinya apa yang dilaksanakan kemudian dicatat sesuai, atau apa yang tercatat sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Itulah yang nanti menentukan dalam aspek monitoring dan site visit namanya. Jadi penelitian itu tidak bisa dilepas begitu saja. Setelah dia lulus maka dilakukan, kemudian harus ada proses monitoring dan site visit. Dan itu akan menghasilkan yang disebut dengan integritas data yang baik ya. Dan kemudian pelaporan archiving ini juga harus dijamin bahwa data yang data yang valid gitu, kemudian disimpan dalam waktu tertentu dan diarsipkan untuk menjamin apa yang disebut dengan confidentiality ya, kerahasiaan data. Slide. Nah, untuk itu saya ingin perkenalkan ada yang disebut dengan 13 prinsip dasar ya dari ICS-GCP. Bagaimana kami melakukan proses review sehingga seorang peneliti mengerti bahwa demikianlah pekerjaan kami sehingga mereka bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah bahwa penelitian ini sesuai dengan deklarasi Helsinki, GCP dan regulasi lokal gitu ya.
regulasi lokal ya itu seperti itu, Permenkes dan seterusnya itu harus sesuai, dan ini kita bisa tuangkan dalam bentuk SOP ya. Kita tidak akan bekerja tidak sesuai dengan SOP. SOP itu kita susun berdasarkan 3 hal ini. Kemudian kalau ada risk, apakah risk itu bisa mengcover benefit, sedemikian rupa ada margin risk, dan risk itu bisa ditekan sekecil mungkin dengan memaksimalkan disebut dengan benefit. Ya tentu benefit itu adalah kalau intervensi adalah efficacy sebuah obat, dan harm adalah misalnya adverse effect. Kemudian right, safety and well-being daripada subjek itu harus dijamin ya. Tidak bisa kita mengatakan oh ini penelitian ini harus dilakukan karena ini demi kepentingan bangsa ya, atau demi kepentingan ilmu pengetahuan. Kita tidak melakukan itu. Kalau memang tidak sesuai dengan etik, maka kita akan tidak berikan ethical clearance-nya. Like, kita lihat protokol biasanya, yang 2 itu ya, scientifically sound and detailed protocol. Karena detail protokol ini sering tidak jelas, sehingga nanti apa yang akan dilakukan di dalam penelitian itu tidak diuraikan mengenai terutama hal tentang risiko. Ya. Kemudian conduct in compliance with protocol. Jadi semua apa yang dilakukan harus sesuai dengan protokol, dan itu harus bisa dilihat pada saat kita melakukan site visit, kemudian pada saat monitoring. Slide. Kemudian the medical personnel, mereka harus terlatih ya. Tidak boleh seorang peneliti itu bukan seorang yang ahli di bidangnya ya. Seorang peneliti HIV, apakah orang yang tidak mengerti itu akan kita lihat biasanya di dalam CV ya. CV itu kan melihat kualifikasi, pendidikan, keahlian, pengalaman, dan hal-hal yang terkait dengan catatan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Education, training, dan experience itu juga bisa dilihat dari tim peneliti yang ada. Slide. Kemudian informed consent dan medical dan record keeping. Nah ini yang penting ya, karena informed consent itu adalah tidak ada koersif, ya, tidak ada pemaksaan, dorongan, terutama sekali terhadap subjek rentan. Kita tahu misalnya pada HIV itu orang-orang yang dalam tanda petik termarginalkan ya, kemudian cenderung akan mendapatkan perlakuan yang sifatnya koersif ya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini, bahwa perlakuan itu bukan sebuah pengobatan. Karena sering sekali kita akan melakukan yang disebut dengan miskonsepsi ya, bahwa apa yang kita berikan itu adalah pengobatan. Tidak. Karena itu akan kita lihat pada saat kita confirm consent ini di review. Kemudian bagaimana record, handle, dan store daripada semua data-data, ya, kemudian reporting, interpretasi, dan verifikasi data itu harus dijamin bahwa data itu valid, confidential, ya, menjamin privacy sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya tentang bagaimana kita memusnahkan data itu, ya, sehingga data itu betul-betul dilindungi. Slide. Dan kemudian investigation product, yang itu adalah produk yang dilakukan sebagai sebuah obat, itu harus memenuhi yang disebut dengan GMP, Good Manufacturing Practice. Kemudian prosedurnya juga harus menjamin sebuah quality, ya, quality development, quality assurance, bahwa semua prosedur itu memenuhi suatu standar prosedur yang menjamin sebuah quality daripada berbagai aspek penelitian. Slide. Untuk itulah informed consent yang kita akan istilahnya apa ya, fokus itu adalah terjemahan dari apa yang ada dalam 13 prinsip tadi, ECHGCP atau CUKB. Apakah bahwa ini adalah sebuah riset, ya, bukan sebuah program implementasi atau apa, riset, ya, tujuannya jelas, pengobatannya apa, prosedurnya apa, siapa, apa tanggung jawab subjek. Slide. Nah kemudian bahwa jangan sampai ada miskonsepsi, ya, karena miskonsepsi adalah bentuk dari
satu koersif, kemudian bentuk dari sebuah memanipulasi atau misleading, sehingga tidak boleh ini miskonsepsi. Dia jelas bahwa ini adalah sebuah eksperimental, ada risiko tentunya, ada benefit, bahwa risikonya kita tekan sekecil mungkin. Kalau dia menolak, apakah ada prosedur alternatif? Yang penting ya, slide. Kemudian kemungkinan ada injury, siapa yang membayar, berapa besar. Kemudian bahwa setiap saat subjek itu bisa keluar dari penelitian kalau merasa bahwa mereka ada satu gangguan dalam kesehatannya dan merasa tidak nyaman. Tidak ada penalti, tidak ada kompensasi, dia keluar begitu saja. Slide. Kemudian bagaimana peranan daripada auditor, kemudian IRB, ICI, dan akses kepada data. Karena sewaktu-waktu bahwa data itu bisa diverifikasi dan di audit bahwa data yang disampaikan adalah data yang berintegritas. Slide. Dan bagaimana confidentiality, ya, selama penelitian itu ada remain confidential, ya, tidak boleh ada data bocor. Selain hati-hati juga data keeping, ya, karena data keeping itu bisa terjadi accident, data itu langsung keluar ke internet dan bisa terpapar di dunia maya, ya. Kemudian bagaimana menunjuk ini legally acceptable representative yang kita sebut dengan wali pada pasien-pasien yang pada subjek rentan, tentunya harus ada wali yang legally acceptable, ya. Dia yang ikut memberikan konsen dan mendapatkan informasi yang jelas. Slide. Mengenai siapa yang menjadi kontak person kalau terjadi suatu waktu ada adverse effect, misalnya siapa yang dikontak ada gangguan di dalam kesehatannya. Kemudian suatu waktu dia boleh keluar dari penelitian tanpa ada kompensasi. Kemudian ada informasi mengenai lama, kemudian jumlah subjek. Oke, dikit lagi, ya. Slide. Nah, ini yang saya penting ya juga sampaikan, ya, di dalam sebuah penelitian itu sering slide ada yang disebut dengan standard care. Standard care ini tidak boleh tidak diberikan, terutama pada control arm. Kenapa? Karena standard care ini ada riwayatnya. Slide. Ada riwayat. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Dulu ada namanya Tuskegee eksperimen. Nah, pada tahun sebelum penisilin ditemukan, ada sebuah penelitian observasional untuk melihat perjalanan penyakit dari sipilis, ya. Bagaimana sih sipilis itu berkembang mulai bayi dan seterusnya. Ternyata pada tahun 1940 sekian ada obat penisilin, ya. Ternyata penisilin itu ditahan, tidak diberikan kepada mereka karena sudah terbukti penisilin itu ampuh dalam mengobati. Hanya untuk kepentingan yang disebut dengan tanda petik this is for the interest of science, ya. Nah, ini akhirnya sudah diberikan apa-apa sampai mati berapa nih? Slide. Nah, kita lihat di sini banyak sekali meninggal, cacat bawaan, komplikasi, tularan pada pasangannya. Slide. Nah, kemudian Presiden Amerika waktu itu Bill Clinton merasa perlu minta maaf, ya, bahwa orang-orang yang termarginal ini dikorbankan untuk sebuah yang disebut dengan kepentingan negara dan kepentingan ilmu pengetahuan, ya. Mereka dapat kompensasi. Untuk itulah muncul namanya Belmont Report. Slide. Belmont Report ini terkait dengan penggunaan placebo, ya. Placebo baru bisa diberikan kalau tidak ada terbukti intervensi yang bermanfaat. Belum ada, ya, jadi baru bisa kita berikan placebo. Sehingga standard care itu harus diberikan. Diare tidak boleh tidak memberikan misalnya hidrasi karena ingin membandingkan antibiotika dengan pengobatan tanpa pengobatan, ya. Slide. Nah, standard care ini adalah terutama sekali kontrol arm harus diberikan. Slide. Nah, sekarang pada HIV apa yang perlu diperhatikan, ya, pada HIV? Pertama, HIV itu adalah subjek rentan, jelas, ya. Orang-orang yang termarginalisasi, orang-orang yang merasa
ya dalam tanda petik adalah inferior, ya dikit lagi. Slide. Nah untuk itu pastikan ini bahwa riset pada HIV ada high sensitive youth vulnerable person, nanti ada potensi stigmatisasi, diskriminasi dan violent. Dan kita bisa lihat pada saat pandemi pasien yang diketahui kena COVID-19 itu diusir dari desa, ya, karena ada stigmatisasi dan diskriminasi. Slide. Dan yang paling penting saya lihat, hati-hati dengan fotograf, ya, X-ray, blood report, CT scan. Ini juga yang paling penting. No discuss the result with the media. Dan hati-hati dalam storage atau record keeping, bahwa suatu waktu bisa keluar dari internet dan itu bisa menjadi masalah hukum. Saya kira demikian. Saya kira selesai, ya, slide. My reference. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua, terutama mereka yang melakukan penelitian apapun. Terima kasih.